Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan sebelumnya, saya Muhammad Fauzan Muholidat dan saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Pamulang semester 7, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Di kesempatan video kali ini, saya akan memberikan materi yang berjudul Strategi Membuka Usaha Koperasi dan Usaha Kecil di dalam mata kuliah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perseorangan demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sementara itu, usaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan secara sederhana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dengan batasan-batasan tertentu. Koperasi di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah menyebutkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional, koperasi harus menjadi sokongan dan wadah utama bagi perekonomian rakyat. Kebijakan tersebut benar-benar sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama. Yang sehubungan dengan itu, peranan koperasi menjadi sangat penting karena dalam melaksanakan ekonomi yang secara bersama-sama dapat menggalang kekuatan yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik. UMKM di Indonesia. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Peranan koperasi di Indonesia. Dalam kegiatan usahanya, koperasi memiliki peranan sebagai berikut. Yang pertama, membantu anggota untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan. Yang kedua, menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dan yang terakhir, turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Peranan usaha kecil di Indonesia. Dijelaskan oleh Bappenas bahwa peran UMKM terdiri atas yang pertama, perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Yang kedua, pembentukan PDB atau produk domestik bruto. Yang ketiga, penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara produktif. Yang keempat, sarana pemasukan devisa bagi negara. Membuka usaha koperasi dan usaha kecil. Menurut Permenkop Nomor 9 Tahun 2018, koperasi dapat didirikan oleh pendiri yang terdiri dari orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi. Namun, hal tersebut juga tergantung dan kembali kepada jenis koperasi yang didirikan. Membuka usaha kecil UKM dan perizinannya. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pelaku usaha mikro yang memiliki izin tak hanya memiliki kepastian hukum yang jelas, namun juga berkesempatan mendapatkan fasilitas atau bantuan dari pemerintah. Izin usaha mikro kecil atau IUMK adalah surat yang menerangkan bahwa suatu usaha telah terdaftar di kecamatan, Pemda, atau online single submission di bawah Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, di mana usahanya masih berskala mikro atau kecil dan diperbolehkan beroperasi di lokasi tertentu yang sesuai alamat domisili. Sejak 2019, sosialisasi IUMK semakin sering dan diharapkan semakin banyak UKM yang memiliki IUMK.
Target IUMK adalah UKM perseorangan atau belum memiliki badan usaha dan skala usahanya mikro atau kecil sesuai dengan kriteria UMKM pada Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2008. Koperasi dan usaha kecil di era masa kini. Koperasi merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi serta memecahkan masalah ekonomi pada khususnya. Seiring dengan perkembangan zaman, terdapat berbagai jenis koperasi yang membantu perekonomian Indonesia, di antaranya koperasi yang berdasarkan atas fungsi, tingkat dan luas daerah kerja, dan juga status keanggotaannya. Pada tahun 2017, tercatat Indonesia memiliki 152.282 unit koperasi. Jenis koperasi berdasarkan jenis usahanya. Yang paling banyak di Indonesia yaitu koperasi konsumsi sebanyak 97.931 unit. Namun, di balik jumlahnya yang melimpah, kontribusi koperasi untuk pembangunan, khususnya PDB, masih dikatakan kecil, yaitu sebesar 4%. Seperti yang diketahui, koperasi merupakan soko guru atau penyangga utama dari perekonomian Indonesia, di mana keberadaannya diharapkan mampu membantu kesejahteraan rakyat. Namun kenyataannya, koperasi mengalami penurunan performa akibat berbagai permasalahan yang terjadi. Beberapa permasalahan itu terdapat pada kualitas sumber daya manusia, modal, manajerial, dan rendahnya kesadaran anggota koperasi. Dilihat dari peran koperasi yang sangat penting yaitu dapat membantu perekonomian masyarakat dan pembangunan khususnya PDB, maka diperlukan adanya perhatian khusus demi perekonomian Indonesia yang sejahtera. Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan juga diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendominasi sektor real, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Karena jika masyarakat hidup dalam kemiskinan dan tingkat pengangguran yang tinggi, sulit mewujudkan reformasi yang sebenarnya, serta sulit mewujudkan keadilan hukum jika ketimpangan penguasaan sumber daya produktif masih sangat nyata. Sementara itu, dari tahun ke tahun, jumlah total unit UMKM di Indonesia maupun PDB-nya terus bertambah. Dari tahun 2010 ke 2017, jumlah PDB UMKM meningkat lebih dari 2 kali lipat. Jumlah total unit UMKM di Indonesia saat ini pun telah mencapai sekitar 62,9 juta unit yang tersebar di berbagai sektor. Sekitar 99,9% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Selain dari PDB dan unit usaha, nilai investasi UMKM dari tahun 1999 ke tahun 2013 juga meningkat sangat pesat, tepatnya sebesar 963%. Dan per 2018, UMKM menyumbang 58,18% dari total investasi. Angka ini menunjukkan pesatnya pertumbuhan UMKM di Indonesia. Dengan banyaknya jumlah UMKM, tidak heran jika UMKM merupakan penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan dalam 5 tahun terakhir, kontribusi UMKM di Indonesia terhadap PDB meningkat dari 57,8% menjadi 61%. Hal ini membuat UMKM menjadi jaring pengaman sekaligus penggerak perekonomian. Hal ini dikarenakan UMKM memiliki siklus transaksi yang cepat dan produknya pun cenderung berhubungan langsung dengan kebutuhan utama masyarakat. Dihadapkan dengan kondisi usaha koperasi dan usaha kecil tersebut, seharusnya membuat kita sadar untuk bisa membuka usaha koperasi dan usaha kecil, diperlukan manajemen dan pengelolaan yang baik. Strategi membuka usaha koperasi.
koperasi berbeda dengan perusahaan keuangan lainnya, karena proses berdirinya berdasarkan pada prinsip, nilai, dan norma yang harus ditaati. Anggota koperasi merupakan pemilik dana yang dikelola. Oleh karena itu, koperasi harus berkembang agar semua anggota dapat menikmati manfaatnya. Pada kenyataannya, mengembangkan koperasi tidak selalu berjalan lancar karena kurangnya strategi maupun persiapan. Namun, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan dalam membangun usaha koperasi dan usaha kecil, yang penjabarannya bisa dilihat di slide selanjutnya. Yang pertama, membenahi kondisi internal koperasi. Pembenahan ini harus diawali dari dalam koperasi sendiri, seperti kondisi internal. Cek semua kondisi internal koperasi secara detail, baik masalah operasional maupun masalah manajerial. Jika terdapat sesuatu yang tidak sesuai, maka segera benahi masalah tersebut. Setelah masalah internal dibenahi, baru kemudian mengatasi masalah eksternal. Yang kedua, menambah kebijakan operasi. Kebijakan koperasi pada umumnya menerapkan sistem pola penitipan, di mana modal yang didapat berasal dari dana titipan para anggotanya sebagai modal bersama. Pola penitipan modal ini hanya akan banyak membantu memperbesar koperasi jika anggotanya juga banyak. Untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keanggotaan tersebut, maka koperasi bisa sedikit menambah kebijakan dengan memperluas perolehan modal melalui pendanaan atau investasi usaha. Yang ketiga, membuat promosi. Jika komponen internal dalam koperasi telah diperbaiki namun belum menemukan hasil yang maksimal, cobalah membuat promosi untuk mengenalkan suatu produk atau jasa pada seseorang sehingga orang tersebut berminat menggunakan produk atau jasa tersebut. Koperasi juga termasuk dalam usaha keuangan, oleh karena itu juga perlu mengenalkannya pada masyarakat sehingga akan ada orang baru yang tertarik untuk menjadi anggota. Jika anggota bertambah, secara otomatis keuangan koperasi semakin banyak dan usaha bisa semakin berkembang. Yang keempat, merekrut anggota yang kompeten. Untuk mengembangkan usaha koperasi, bisa dimulai dengan mencari anggota yang kompeten. Anggota yang memiliki ilmu dan pengalaman tentang koperasi akan lebih mudah mengurus koperasi dengan baik. Selain itu, anggota tersebut juga bisa membantu anggota lain yang tidak begitu memahami koperasi, sehingga proses perjalanan koperasi bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa semakin berkembang. Yang terakhir, tata kelola yang baik. Sebuah usaha bisa berjalan lancar atau tidak, tergantung dari tata kelola perusahaan tersebut, termasuk juga koperasi. Koperasi bisa berjalan dengan lancar dan berkembang jika dikelola dengan baik. Pengelolaan tugas dari masing-masing anggota dan pengelolaan keuangan dalam koperasi harus jelas dan rapi. Semua hal yang berkaitan dengan koperasi harus diatur secara jelas dan ditaati oleh semua anggota. Kalaupun ada suatu kejadian yang belum diatur sebelumnya, maka harus ada rapat musyawarah dan disetujui oleh semua anggota. Dalam koperasi, masalah pengelolaan keuangan menjadi sangat penting karena modal yang didapat tidak hanya berasal dari satu orang, melainkan dari semua anggota. Strategi membuka usaha kecil atau UKM. Perkembangan usaha kecil menengah di Indonesia baru-baru ini mengalami peningkatan yang cukup pesat. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuwana Setiawati, mengatakan menurut data yang ia himpun dari BPS, sekarang tercatat sudah 3,79 juta pelaku UMKM sudah memanfaatkan teknologi digital. Oleh karena itu, peran dari usaha mikro, kecil, dan menengah di perekonomian nasional sudah terhitung sangat besar. Dari data tersebut juga membuktikan bahwa tentu masyarakat Indonesia sudah menyadari bahwa memiliki usaha kecil menengah di era seperti sekarang tentu sangat menjanjikan. Apalagi jika kita tahu strategi pengembangan usaha kecil menengah dan dalam mengembangkan usahanya agar menjadi besar tidaklah mudah. Banyak aspek yang harus dipenuhi dan berikut pembahasannya.
Yang pertama, memilih lokasi yang tepat. Dengan memilih lokasi yang dekat dengan pelanggan, tentunya exposure atau awareness dari usaha kamu akan lebih besar sehingga kemungkinan terjadinya transaksi juga lebih besar. Jika memang tipe usaha kamu membutuhkan suplai bahan baku secara konstan, maka kedekatan dengan lokasi bahan baku bisa memperkecil biaya yang pada akhirnya dapat membuat harga jual lebih rendah dan memberi competitive advantage pada usaha yang dimiliki. Yang kedua, memanfaatkan media sosial. Dengan media sosial, kamu bisa melakukan promosi dengan biaya yang scalable. Artinya, biaya dapat disesuaikan dengan budget dan tahapan pengembangan usaha kamu. Media sosial dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Cara mempromosikannya juga bisa bermacam-macam, dari membuat gambar yang menarik atau memberikan informasi produk dengan suguhan artikel untuk membuat pelanggan lebih memahami secara detail produk yang dipasarkan. Yang ketiga, melakukan inovasi. Pelanggan biasanya memiliki sifat yang mudah bosan dan cenderung ingin sesuatu yang baru. Agar pelanggan tersebut tidak lari ke lain tempat, kita harus memberikan inovasi untuk usaha kita agar dapat menarik mereka kembali. Hal ini sangat penting terutama bagi usaha yang memiliki banyak kompetitor. Karena itu, inovasi sangat penting untuk dilakukan apabila ingin mengembangkan sebuah usaha. Yang keempat, merencanakan keuangan dengan baik. Kenapa aspek ini diperlukan dalam pengembangan usaha kecil menengah? Karena faktanya, banyak usaha yang bangkrut dikarenakan adanya kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Kesalahan dalam pengelolaan tersebut timbul karena tidak adanya monitor keuntungan dan kerugian. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan sistem pencatatan yang rapi serta membuat laporan keuangan secara rutin. Selanjutnya, mengenali kompetitor. Dengan memahami bisnis mereka, tentu kita bisa menentukan hal yang bisa ditonjolkan atau diimprove sebagai pembeda dari produk maupun layanan yang kompetitor tawarkan. Berkompetisi sudah menjadi hal yang biasa dalam bisnis, dan dengan memiliki faktor pembeda dari kompetitor, tentu usaha yang akan bisa kita kembangkan lebih jauh. Yang terakhir, menggunakan pinjaman usaha. Dana pinjaman usaha dapat menjadi solusi untuk mendapatkan modal tambahan dan lebih murah dibandingkan harus menjual sebagian kepemilikan kepada partner atau equity financing. Dana pinjaman usaha biasanya didapatkan dari bank, tetapi ada syarat-syarat yang biasanya sulit dipenuhi oleh UKM. Salah satunya adalah butuhnya anggunan berupa fixed asset seperti tanah dan bangunan. Kesimpulan, berdasarkan materi yang telah disampaikan, peranan koperasi dan UKM sangat penting bagi keberlangsungan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang baik dan tepat untuk membuka usaha koperasi dan UKM. Untuk membuka koperasi, diperlukan strategi yakni dengan cara membenahi kondisi internal koperasi, menambah kebijakan koperasi, membuat promosi, merekrut anggota yang kompeten, dan tata kelola usaha yang baik. Sedangkan untuk membuka usaha UKM, diperlukan strategi yaitu memiliki lokasi yang tepat, memanfaatkan media sosial, melakukan inovasi, merencanakan keuangan dengan baik, mengenali kompetitor dengan baik, dan menggunakan pinjaman usaha. Baik, terima kasih. Hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.